Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Bantuan kuota internet gratis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai disalurkan kepada peserta didik, guru, dosen sejak bulan September lalu. Ya, meski demikian bagi pelajar yang tidak memiliki gawai, hal ini tetap menjadi tantangan bagi mereka untuk tetap dapat mengikuti proses pembelajaran jarak jauh. Bantuan kuota internet gratis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai disalurkan kepada peserta didik, guru, dan dosen mulai September 2020 lalu. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengumumkan subsidi anggaran untuk program ini mencapai 7,2 triliun rupiah. Penyaluran bantuan kuota internet gratis ini dibagi dalam 2 tahap. Penyaluran bantuan kuota internet gratis tahap pertama disalurkan mulai tanggal 22 hingga 24 September 2020, sedangkan untuk tahap 2 disalurkan mulai tanggal 28 September hingga 30 September 2020 lalu. Meski bantuan kuota internet mengurangi beban siswa untuk belajar daring, namun bagi pelajar yang tidak memiliki gawai dan sulitnya akses internet di daerah pelosok menjadi tantangan siswa untuk melakukan proses belajar daring. Hal ini pun membuat para pengajar dan relawan di bidang pendidikan seperti guru di SDN Tarikolot 1 Cibinong, Bogor, Jawa Barat yang mengunjungi rumah siswanya untuk melakukan metode belajar secara luring atau bertatap muka. Selain itu ada pula bantuan relawan Jakarta Maju Bersama yang membuat program Bantu Anak Jakarta Sekolah Daring. Dalam program ini, para relawan meminjamkan handphone atau gawai secara gratis bagi masyarakat prasejahtera untuk belajar secara daring. Diharapkan para relawan dan pengajar ini dapat membantu para siswa dalam menimba ilmu untuk menggapai cita-cita mereka. Ya, untuk membahas kiprah tenaga pengajar dan bagaimana seharusnya proses pendidikan dilakukan di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, kita akan membahasnya dengan Muhammad Ramli Rahim, selaku Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia. Selamat pagi Pak Ramli, apa kabar Pak? Selamat pagi Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ramli, ini mungkin orang tua saat ini merasakan ada angin segar ya, karena bisa merasa terbantu, meringankan beban mereka dalam membeli kuota untuk anak-anaknya belajar secara daring. Begitupun juga dengan guru-guru dan para dosen yang ada di seluruh Indonesia. Tapi sejauh ini bagaimana Pak Ramli, apakah sangat signifikan dengan adanya bantuan kuota ini untuk proses belajar daring, Pak Ramli? Iya, terima kasih Mas Andre. Kita melihat bahwa apa yang dilakukan pemerintah adalah solusi sebenarnya dari banyak keluhan-keluhan yang muncul selama ini. Tetapi sebenarnya semakin jauh ke belakang itu kuota data semakin murah buat anak-anak kita. Dan bantuan pemerintah ini ya sebenarnya sangat bermanfaat. Tetapi seperti musim kemarau panjang, itu justru kuota datanya diberikan pada saat musim hujan sudah mulai turun, ya. Nah, ini tentu saja disyukuri oleh para orang tua, siswa bahwa ada bantuan pemerintah. Cuman memang yang butuh kami koreksi dari pemerintah adalah sejauh mana efektivitas penggunaan kuota data ini. Kenapa? Karena uang negara yang digunakan cukup besar untuk memberikan kuota data kepada siswa. Sehingga butuh evaluasi terhadap efektivitas penggunaan data ini. Saya kira seperti itu untuk sementara. Sangat efektif pembantuannya. Jadi memang cukup signifikan dan juga sangat efektif ya Pak Ramli. Tapi kalau kita lihat tadi di tayangan masih ada guru-guru yang harus melakukan home visit ke rumah siswa. Mungkin ini karena masih belum tersentuhnya dari bantuan pemerintah. Menurut pandangan Anda sendiri seperti apa? Dan apakah ini mungkin bisa dilakukan juga dan sangat solutif untuk mungkin di daerah-daerah terpencil yang belum tersentuh oleh bantuan? Iya. Jadi kami di Ikatan Guru Indonesia itu sangat memahami hal ini karena ini keterbatasan infrastruktur kita ya. Jadi masih begitu banyak daerah di negeri ini yang tidak tersentuh internet sama sekali. Kemudian ada yang tersentuh internet tapi mereka tidak punya alat gitu ya untuk melaksanakan proses pembelajaran. Nah, dua problem ini kemudian dilakukan berikan solusi dengan cara mereka mengunjungi siswa-siswa mereka yang tidak mendapatkan sinyal internet gitu. Nah, program guru kunjung kami sebutnya, itu kemudian tahun ini kami memberikan penghargaan sebenarnya kepada guru-guru kita, itu atas kerjasama kitabisa.com, kemudian dengan narasi, dengan Ikatan Guru Indonesia itu memberikan bantuan tunai langsung kepada siswa yang melakukan program guru kunjung. Itu jumlahnya Rp800.000 kepada siswa kami, kepada guru-guru itu yang melakukan program guru kunjung.
mereka ini mempunyai tantangan yang berbeda-beda, ada yang tantangannya begitu berat karena harus melewati gunung-gunung begitu untuk mendatangi siswa mereka, ada juga yang harus menyeberang sungai, dan banyak hal yang harus mereka lakukan. Bahkan ada guru-guru yang karena pengen belajar pengen belajar pelatihan guru, itu sampai mereka manjat pohon gitu untuk mendapatkan signal. Nah, siswa kita juga ada seperti itu. Ada siswa yang harus manjat pohon, cari titik lokasi yang bisa melakukan akses internet. Tetapi memang solusi yang kita berikan adalah program guru kunjung. Jadi mengunjungi siswa-siswa itu agar mereka bisa mendapatkan informasi dan pembelajaran yang tetap ada ketika masa pandemi ini mendera kita. Baik, ini cukup ironis ya Betul bagaimana sekali. mereka harus melewati bukit Ya, kadang-kadang, dan ini juga satu upaya yang luar biasa dari seorang pendidik untuk betul. Dan muridnya. mereka lebih banyak jalan kaki karena kan daerah-daerah ini Ya, tidak terdapat internet, ini juga akses jalannya memprihatinkan. baik. Ya, kita harapkan juga ini Kementerian Kominfo ataupun Pendidikan juga memberikan perhatian yang lebih ya bagi Betul. pelajar yang ada di pelosok ini. Mhm. Kita beralih ke kegiatan belajar secara daring lagi nih Pak Ramli. Kalau kita melihat support system di rumah itu adalah orang tua yang berperan besar sebagai guru di rumah. Nah, untuk belajar proses secara daring ini tentu 7 bulan tidak mudah dialami oleh orang tua yang terus mengawasi anaknya untuk belajar daring. Dan pasti juga ada jam-jam yang harus diperhatikan begitu ya bagi para orang tua. Sebaiknya seperti apa orang tua di rumah ini? Apakah mereka juga harus bertugas untuk mengawasi anaknya dan mengoreksi seluruh pekerjaan rumah yang dilakukan oleh para murid di rumah, Pak Ramli? Peran orang tua tentu sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena anak-anak ini kan belum tentu bisa menjalankan semua yang harus dijalankan ya. Jadi orang tua paling tidak, karena juga mereka bekerja, paling tidak malam hari itu ngecek apakah anak-anak mereka mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Dan yang paling dibutuhkan sebenarnya adalah komunikasi antara guru dan orang tua. Kenapa komunikasi ini penting? Karena guru bisa menyampaikan ke orang tua bahwa anak mereka tidak mengumpulkan tugas, anak mereka tidak mengikuti pembelajaran, dan seterusnya. Karena orang tua ini kan tidak selalu ada di rumah gitu ketika anak-anak mereka mengikuti proses pembelajaran. Jadi komunikasi orang tua dengan siswa, dengan guru itu sangat-sangat diperlukan. Nah, kemudian sekolah seharusnya sudah punya LMS, Learning Management System, yang memang membuat mereka bisa menjalani proses ini dengan baik. PR mereka terkontrol dengan baik, kemudian proses pembelajaran juga terkontrol dengan baik. Baik, jadi memang ini justru jadi momentum yang baik untuk Ya. memperbaiki atau meningkatkan lagi kualitas interaksi anak dan Dengan juga orang orang tua. tua dan serta guru Betul, ya. betul. Baik, Jadi komunikasi yang paling penting. Komunikasi, betul. kemudian kontrol kepala sekolah kepada guru, kontrol orang tua terhadap anak mereka di rumah. Baik, nah kalau Pak Ramli kita lihat ini selama melakukan pembelajaran jarak jauh, guru-guru juga punya tantangan tersendiri. Ya. Apakah dari Ikatan Guru Indonesia sendiri punya pelatihan ataupun bimbingan tersendiri untuk meningkatkan kreativitas guru selama masa pandemi untuk bisa mendidik dalam jarak jauh? Ya, jadi kami melatih guru itu dalam 3 bulan pertama itu 1.458 pelatihan, lebih dari 300.000 guru dilibatkan. Kemudian ini dalam tanggal 10 sampai tanggal 25 Oktober ini itu kita mampu akan melaksanakan pelatihan-pelatihan yang jumlahnya tidak sedikit ya. Kita akan melaksanakan pelatihan di 30 kabupaten kota, 30 provinsi di Indonesia. Oke, Baik. jadi memang diperlukan juga pelatihan karena guru Betul. juga perlu Ya, karena beradaptasi jumlah ya. guru kita tidak mampu melaksanakan PJJ ini cukup banyak. Betul. Betul. Karena dalam beberapa waktu lalu saya juga melihat ada kasus di mana para guru ini masih minim literasi digital sehingga anak-anak murid ini hanya Di awal-awal diberikan itu jumlahnya sampai lebih dari 60%. Wow. betul, sehingga anak-anak di rumah hanya diberikan tugas kemudian dilepas Ya, begitu dan saja. bikin stres siswa dan orang tuanya. Iya, betul. Kemudian bagaimana proses dan bagaimana sebaiknya penanaman literasi digital ini kepada para guru agar mereka bisa masif dan bisa mengerti menggunakan digital sehingga proses belajar mengajar secara daring ini bisa efisien dan bisa berjalan dengan baik. Kenapa, Mas? Bagaimana seharusnya pelatihan literasi digital ini yang dilakukan kepada guru, seperti apa prosesnya kepada guru sehingga proses kegiatan belajar
belajar secara daring ini bisa berjalan dengan baik, Pak Ramli? Yang pertama, kreativitas guru tentang PJJ ini harus ada. Jadi bukan sekedar bisa menjalankan PJJ-nya, tetapi mereka harus bisa membuat pembelajaran itu menjadi menarik. Kalau misalnya hanya bisa ngasih tugas, ngasih penjelasan, itu bisa boring siswanya, apalagi mereka kan tidak pernah keluar rumah. Ya. Jadi memang mereka harus diberikan bagaimana pembelajaran yang menarik. Misalnya memberikan pembelajaran berbasis game kepada siswanya, ngasih pembelajaran berbasis komik gitu, atau video script dan sebagainya yang lebih mudah dipahami oleh siswa. Baik, jadi memang perlu sekali komunikasi yang baik Betul, untuk sama bisa menjalin kreativitas ya. selama pembelajaran jarak jauh. Terima kasih Pak Ramli, selamat kembali Iya, beraktivitas sama-sama. dan tetap jaga kesehatan ya.